Puji Tuhan, kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Biar pusatkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil seseorang ketika ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Ada anak kecil yang berkata, aku ingin jadi dokter. Terus ada juga, aku ingin jadi pramugari. Aku ingin jadi yang lain-lain. Jadi setiap manusia sejak kecil tanpa disadari sudah memiliki tujuan hidup. Nah, pada saat anak tersebut berkembang menjadi remaja, pemuda, tujuan hidup yang waktu kecil dia ucapkan itu bisa terjadi di masa dia dewasa. Tetapi itu juga bisa tidak terjadi. Jadi setiap manusia mempunyai tujuan hidup. Tujuan artinya arah yang akan dia tempuh. Tujuan juga berarti sasaran. Dan tujuan juga berarti yang dituntut. Pada masa sekarang kita sering mendengar ada orang-orang yang ingin menjadi pejabat, baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang yang digeluti di swasta ataupun dalam lembaga keagamaan. Aku ingin jadi pejabat yang tertinggi. Aku ingin menjadi pemimpin organisasi. Aku ingin jadi pebisnis. Aku ingin jadi miliarder. Aku ingin jadi orang yang membawa orang lain untuk bersenang-senang. Aku ingin menjadi polisi. Aku ingin menjadi tentara. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku ingin menjadi orang terhormat. Semua yang dikatakan sebagai tujuan hidup, mereka mengejarnya. Ada yang mengejar untuk mencapai tujuan hidup dengan cara yang positif. Misalnya, aku ingin menjadi seorang dokter. Aku ingin mendapatkan gelar akademi yang tinggi. Tetapi ada yang positif, bertekun, belajar. Tetapi ada yang negatif, beli gelar tersebut dengan sejumlah uang. Aku ingin jadi pejabat. Dia berprestasi mulai dari awal. Tapi ada juga yang menjadi pejabat dengan cara menyogok sehingga dia memiliki kedudukan. Dan tidak tertutup kemungkinan jabatan dalam bidang keagamaan pun ada yang positif dan negatif. Nah, pada saat seseorang sudah mencapai tujuan hidupnya, pada saat seseorang gagal untuk mencapai tujuannya, kegagalan dan keberhasilan ini membentuk karakter kehidupan seseorang. Yang berhasil bisa saja dia menjadi orang yang sombong di kemudian hari, menjadi orang yang angkuh
menganggap rendah yang lain. Tapi bisa juga dengan tujuan hidup yang sudah berhasil, dia menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih mengasihi yang lain, mau menolong orang lain. Tetapi perlu kita ketahui, perlu kita percayai, ketika tujuan hidup kita tercapai, ketika tujuan hidup kita tidak tercapai, semua itu merupakan aksesoris belaka. Semua merupakan satu perhiasan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa keberhasilan dan ketidakberhasilan harus kita katakan sebagai aksesoris? Kita percayai sebagai aksesoris. Sebab keberhasilan dalam tujuan hidup itu tidak bersifat kekal. Itu sifatnya sementara. Misalnya di dalam Alkitab ada orang kaya yang bodoh. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 21. Dikatakan dia memiliki hasil panen yang luar biasa. Kemudian dia berkata, aku akan merombak lumbungku dan akan kujadikan lebih besar lagi. Kemudian hasil panennya ditaruh di tempat lumbung-lumbung yang lebih besar lagi. Oh, hasilnya banyak sekali. Kemudian dia berkata, hai, jiwaku, ada padamu harta yang melimpah. Kemudian pada saat itu Yesus juga berkata, hai orang bodoh, untuk siapakah ini jika pada malam hari ini jiwamu ku ambil? Jadi keberhasilan itu tidak tetap sifatnya, dan tidak setiap orang bisa menikmati keberhasilan secara terus menerus. Keberhasilan suatu ketika bisa lenyap dari kehidupan seseorang. Lagi pula perlu kita ketahui, kadang-kala seseorang mengalami keberhasilan, tetapi bukan dirinya yang menikmati keberhasilan itu. Ada seseorang yang berkata, saya mempunyai banyak rumah yang besar, mewah, tetapi dia tidak menikmati rumah yang besar dan mewah itu. Yang menikmati adalah penunggu rumah, pegawai yang kerja di rumah tersebut. Fasilitas kekayaan di rumah tersebut dinikmati oleh pegawai. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kemudian mengapa keberhasilan atau ketidakberhasilan dikatakan sebagai aksesoris? Yang kedua, sebab semua itu bisa merupakan satu bentuk yang kita katakan sebagai pemuas kedagingan. Artinya kalau saya berhasil, saya merasa puas dengan kehidupan ini. Kalau anak-anak saya berhasil, saya merasa puas dengan kehidupan ini. Ada seorang anak muda yang berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kuperbuat
perbuatan baik apa yang harus kuperbuat? Yesus berkata, kamu jangan melakukan ini sesuai dengan hukum Taurat. Anak muda itu katakan, ya, semua sudah kulakukan. Kemudian Yesus berkata, kalau begitu, jual harta milikmu, bagikan kepada orang miskin. Itulah yang baik menurutku. Tetapi anak muda ini dengan berat hati, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya yang keberhasilan yang dia raih, kekayaan, harta, itu merupakan bentuk bahwa dia merasa puas dengan keadaannya. Sehingga ketika Yesus katakan, jual harta milikmu, anak muda ini keberatan. Berbicara tentang keberhasilan juga berbicara tentang harga diri. Seseorang berkata, aku akan menjadi berharga kalau aku berhasil. Tetapi keberhasilan dalam kehidupan seseorang itu bisa menjadi kejahatan bagi orang tersebut. Demikian dikatakan dalam kitab Ayub pasal 31 ayat 24 dan 25, kemudian ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jika aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Jadi Ayub berkata, segala bentuk keberhasilan yang dia dapatkan dan kemudian dia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada keberhasilan, maka itu merupakan satu kejahatan yang orang itu perbuat. Jadi keberhasilan dan ketidakberhasilan harus kita katakan sebagai aksesoris dalam kehidupan kita. Seperti kita memakai cincin, anting, kalung, semua itu merupakan aksesoris dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam kehidupan ini. Sebab suatu ketika cincin yang kita pakai yang terbuat dari emas mungkin akan kita gadaikan karena kita tidak mempunyai uang untuk hidup sehari-hari. Harta yang kita miliki suatu ketika mungkin juga bisa kita jual untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi seluruh keberadaan kita jangan kita bawa, jangan kita taruh seluruhnya pada aksesoris yang ada dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak mengejar untuk memiliki aksesoris. Kita banyak mengejar untuk memakai lebih banyak aksesoris. Padahal Yesus katakan hidup itu lebih penting daripada soal makan minum
apa yang engkau pakai dan apa yang akan engkau pergunakan. Jadi kekristenan bukan berbicara tentang aksesoris. Mengikut Tuhan bukan berbicara mengenai aksesoris yang harus kita pakai, yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan. Kita habiskan waktu supaya mendapatkan aksesoris. Kita kejar aksesoris tersebut supaya kita dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Kekristenan bukan yang demikian. Tujuan kehidupan orang percaya bukan bagaimana mendapatkan aksesoris bagi dirinya, bagaimana dia memakai aksesoris bagi dirinya, tetapi bagaimana kehidupan orang Kristen itu sendiri. Apa tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini kehidupan yang sesungguhnya, tujuan hidup yang sesungguhnya yang harus kita kejar. Mari kita berdiri. Kita baca dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini adalah tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya, yang harus kita kejar. Saya bertanya, apa tujuan kehidupan kita? Menurut Alkitab, apa? Hidup untuk kebenaran. Kalau kita sudah hidup untuk kebenaran dan menghidupi kebenaran firman Allah, segala aksesoris akan Tuhan berikan kepada kita. Firman Allah berkata, bagi setiap orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya, harus memiliki tujuan hidup. Tetapi tujuan hidup orang percaya tidak seperti tujuan hidup kebanyakan orang-orang di dunia. Tujuan hidup orang percaya hidup untuk kebenaran. Kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Yesus hidup untuk kebenaran. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia dan segala isinya, maka Dia memberikan putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan yang akan diraih oleh manusia harus ada pengorbanan di dalam diri Yesus Kristus. Dia harus tersalib. Darahnya membasuh dosa manusia. Dia harus mati supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa atau keselamatan. Ini kebenaran dari Allah, bahwa Yesus harus mengorbankan kehidupannya supaya orang-orang diselamatkan. Selama Yesus hidup, semuanya mengarah ke sana. Di dalam Matius pasal 16,
Kemudian Matius 17, 20 dan 26. Yesus bercerita tentang penderitaan yang akan dialami. Yesus berkata sampai nanti dia akan disalibkan. Yesus tidak lari dari kebenaran yang dari Allah, namun dia mengerjakan kebenaran yang Allah berikan. Itulah yang namanya hidup untuk kebenaran. Jadi kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan, itu adalah kebenaran. Apa yang Tuhan katakan tanpa disuruh pun, kita harus melakukan firman Tuhan. Itu namanya kebenaran. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu merupakan satu kebenaran. Seharusnya tanpa disuruh, tanpa didorong-dorong, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Sebab ketika Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi setiap firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kalau firman Allah katakan hidup untuk kebenaran, berarti hidup untuk melakukan firman Tuhan. Kadang-kala kita perhitungan untuk melakukan firman Tuhan. Apakah ini mendatangkan keuntungan bagiku? Apakah ini merepotkan diriku? Apa ini mendatangkan hasil yang terbaik bagi diriku? Atau merugikan diriku? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kemudian di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 19, Allah berkata, tidak pernah aku berkata tidak benar. Atau dengan kata lain, Allah berkata, aku selalu berkata benar. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kemudian Yesus berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus berkata firman Tuhan itulah kebenaran. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau dikatakan setiap orang beriman harus memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah hidup untuk kebenaran. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak sukar untuk kita lakukan. Hanya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itulah hidup untuk kebenaran. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hidup untuk kebenaran harus kita upayakan, kita ada di dalamnya. Dengan kata lain, apapun yang firman Tuhan katakan, itu adalah kebenaran.
dalam kehidupan kita. Kebenaran dalam keluarga, anak menghormati orang tua, suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi gerejanya, istri tunduk pada suami seperti gereja tunduk kepada Kristus. Itu kebenaran dalam keluarga. Hendaklah selalu rukun dalam kehidupan keluarga. Itu adalah kebenaran dalam keluarga. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi mau tidak mau harus kita berkata, saya harus hidup untuk kebenaran. Pada saat-saat sekarang di medsos banyak berita-berita yang tidak benar. Banyak perkataan-perkataan yang tidak benar. Itu bukan bagian dari kehidupan kita. Yang menjadi bagian dalam kehidupan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagian kehidupan kita yaitu hidup untuk kebenaran. Kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah contoh kehidupan yang menganggap, mempercayai bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kebenaran di dalam berdagang, tidak ada tipu-tipuan di sana. Kebenaran dalam relasi, tidak ada tipu-tipuan di sana. Kebenaran dalam bisnis, tidak ada tipu-tipuan di sana. Itu adalah kebenaran. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus mendengar bahwa dia harus menanggung segala dosa kesalahan manusia. Maka dia mengerjakan kebenaran itu, bahkan taat sampai mati. Jadi kalau Yesus sudah berbuat seperti yang demikian, maka setiap pengikut-pengikutnya, saudara dan saya, mari kita ikuti jejak Kristus, hidup untuk kebenaran. Kita perhatikan dalam kitab Ayub 36 ayat yang ke-7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka ditinggikan. Mengapa orang percaya
harus hidup untuk kebenaran. Sebab firman Allah berkata, Allah tidak memalingkan pandangan matanya dari orang benar. Jadi dalam kehidupan orang yang melakukan kebenaran, pandangan mata Allah akan terus tertuju kepadanya. Dengan kata lain, tidak ada istilah bagi Allah untuk membiarkan kehidupan kita. Tidak ada istilah bagi Allah untuk membiarkan kita berseru dan berseru tanpa Dia menjawab. Tidak ada istilah bagi Allah untuk melupakan orang yang melakukan kebenaran. Tidak ada istilah bagi Allah untuk tidak menolong orang benar. Tidak ada istilah dalam diri Allah untuk menjadikan orang percaya semakin turun dan turun. Tidak ada istilah bagi Allah untuk menjadikan orang yang melakukan kebenaran menjadi ekor. Tidak ada istilah bagi Allah untuk menjadikan orang yang melakukan kebenaran untuk selalu gagal dan gagal dalam kehidupannya. Segala bentuk kegiatan kehidupan orang yang hidup benar, hidup untuk melakukan kebenaran, firman Allah katakan Allah memperhatikan kehidupannya. Allah tidak hanya memperhatikan kehidupannya, tetapi merubah nasib kehidupan orang yang melakukan kebenaran. Ketika orang yang melakukan kebenaran berada dalam tahap kehidupan di bawah, dia terus hidup untuk kebenaran, Allah akan terus mengangkat, dan mengangkat. Apapun yang dia kerjakan, Allah akan jadikan berhasil. Inilah ketetapan Allah, bahwa Dia tidak mengalihkan pandangannya dari orang benar, yang hidup untuk kebenaran. Kebohongan harus kita buang. Fitnah harus kita buang. Kehidupan yang tidak sesuai harus kita buang. Sebab itu semua bukan merupakan yang dikatakan hidup untuk kebenaran. Kita perhatikan Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Jemaat di kota Galatia adalah jemaat yang selalu hidup untuk kebenaran. Tetapi pada saat kehidupan mereka sedang berjalan, ada masa di mana mereka tidak hidup untuk kebenaran. Firman Allah katakan bahwa ajakan untuk tidak menurutinya lagi, ajakan untuk tidak hidup di dalam kebenaran bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Jadi pada saat firman Allah datang kepada kita, namun kita menolak untuk melakukan firman Tuhan, itu bukan dari Allah. Itu kedagingan yang kuat di dalam diri kita. Itu bentuk manusia lama yang masih
menguasai kehidupan kita. Orang yang benar di hadapan Allah tidak suka untuk hidup sebagai manusia yang hidup untuk kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah, dia akan selalu hidup untuk kebenaran. Seseorang yang mengasihi Allah lebih dari segala-galanya, dia akan hidup untuk kebenaran. Seseorang yang melakukan firman Tuhan, dialah yang dikatakan hidup untuk kebenaran. Jadi perhatikan, pada saat kita mendengar firman Allah namun tidak hidup untuk kebenaran, itu ada oknum lain yang sedang memerintah dalam kehidupan kita. Itu bisa kedagingan, bisa manusia lama, bisa juga setan yang sedang menguasai pikiran kita. Jadi perhatikan bahwa kita ditentukan hidup untuk kebenaran. Dimanapun kita berada, hiduplah untuk kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara satu dengan yang lain, berbicaralah dalam kejujuran. Ketika berinteraksi dengan orang lain, dalam hal bisnis dan lain-lain, berbicara dalam kejujuran, sebab kita hidup untuk kebenaran. Antara kehidupan suami dan istri, dalam hal keuangan, juga tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Itu adalah hidup untuk kebenaran. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup untuk kebenaran? Perhatikan kembali 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi, saudara, di sini dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sebenarnya hidup untuk kebenaran sudah Yesus taruh dalam kehidupan kita. Sudah Yesus maturaikan dalam kehidupan kita. Sejak kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita sudah Yesus tentukan mati terhadap dosa. Tidak terlalu sukar dan tidak sulit hidup untuk kebenaran. Sebab Yesus sudah memberi kepada kita kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yesus sudah menanam benih sehingga kita bisa hidup untuk kebenaran. Tetapi pada saat kita tidak hidup untuk kebenaran, berarti kita mematikan karya Yesus dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita sudah menggagalkan karya Yesus dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya hidup untuk kebenaran? Yesus sudah memberi kepada kita benih, yaitu mematikan dosa dalam kehidupan kita. Dengan kata lain,
masing-masing. Supaya kita bisa hidup untuk kebenaran. Memang bagi sebagian orang hidup untuk kebenaran ini sudah merupakan karakter yang teruji. Tetapi bagi sebagian orang hidup untuk kebenaran merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Karena apa? Masih dikuasai kedagingan. Masih mempertahankan kehidupan manusia lama. Sehingga sukar hidup untuk kebenaran. Kitab Roma pasal 6 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kembali kepada kebenaran firman Allah bahwa setiap orang percaya sudah memiliki tabiat, sudah memiliki karakter untuk hidup sebagai hamba kebenaran. Dia sudah dicetak oleh Yesus memiliki hidup untuk kebenaran. Tetapi kehidupan sehari-hari dalam dunia bisnis, dalam dunia pergaulan, dalam dunia rumah tangga, hidup untuk kebenaran terganggu oleh masalah uang, oleh masalah kedagingan, sehingga sulit untuk hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi sadarilah bahwa ada roh di dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Dia akan menolong kita menjadi umat yang hidup untuk kebenaran. Seandainya di hari-hari yang lalu kita tidak hidup untuk kebenaran, inilah waktunya kita berkata, Tuhan, aku mau hidup untuk kebenaran. Sebab segala sesuatu yang kita katakan sebagai aksesoris itu merupakan bonus yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi aksesoris tidak untuk kita kejar-kejar. Aksesoris tidak untuk kita miliki dengan menghabiskan waktu dan tenaga. Tetapi semua itu merupakan bonus dari Tuhan karena kita hidup untuk kebenaran. Mari saudara, imani firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang ada di dalam dunia ini, Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita hidup untuk kebenaran. Seperti tadi yang Ibu Gembala sidang saksikan, bagaimana kami berupaya untuk terus hidup untuk kebenaran. Bagaimana
bagaimana kami terus mengajar Glenn hidup untuk kebenaran. Dan terbukti bahwa Allah tidak mengalihkan pandangan matanya dari kehidupan Glenn. Ketika dia butuh pertolongan, ada orang yang menawarkan diri. Ketika dia lemah, ada orang yang bisa memberi kekuatan baginya. Jadi hidup untuk kebenaran, sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Tanpa kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Mari saudara, dalam kehidupan berumah tangga, hiduplah untuk kebenaran. Dalam dunia bisnis, hiduplah untuk kebenaran. Dalam kehidupan berjemaat, hiduplah untuk kebenaran. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa di dalam diri kita sudah ada karakter hidup untuk kebenaran. Sekarang kita mengaktifkan firman itu dalam kehidupan kita dengan berkata, saya adalah manusia yang ditetapkan hidup untuk kebenaran. Aktifkan firman Tuhan itu. Aktifkan firman Tuhan yang berkata, saya bukan hamba dosa, tetapi saya adalah hamba kebenaran. Aktifkan firman Tuhan, saya adalah hamba kebenaran. Aktifkan firman Tuhan, saya bukan hamba dosa. Aktifkan firman Tuhan terus dan terus, sehingga ketika firman Tuhan datang, kita tidak mengalami kesulitan untuk melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, kita tidak akan menyaring-nyaring firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu secara langsung kita lakukan. Mari saudara, jadilah orang yang hidup untuk kebenaran. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Allah akan berikan kepada kita. Bahkan tidak meminta pun Allah bisa memberikannya kepada kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan, dan Tuhan sudah menjadi contoh dan teladan bagi kami. Biar kami mengikuti kehidupan seperti Yesus, hidup untuk kebenaran. Yakinkan diri kami bahwa di dalam diri kami ada tabiat, ada karakter untuk melakukan firman Allah, yaitu hidup untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Biar di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.